Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20042033. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Administrasi Pembangunan, dengan dosen pembimbing Ibu Yulia Hanoselina SAP MAP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Sebelum masuk kepada langkah-langkah dalam administrasi pembangunan, seharusnya kita sudah tahu pengertian dari administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan pengertian dari administrasi pembangunan itu sendiri yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, kembang, dan berubah secara sadar dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang termasuk yaitu sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa, sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Ada beberapa langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah kegiatan pertama dari unsur perencanaan pembangunan. Masalah yang perlu diperhatikan dari kegiatan ini adalah keadaan masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan-kecenderungan di masa yang akan datang yang meliputi beberapa faktor seperti yang pertama, faktor perkembangan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi penduduk. Yang kedua, faktor pembatas yang meliputi luas wilayah, nilai-nilai sosial budaya, dan sumber daya alam. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan data. Setelah identifikasi masalah dilakukan, kegiatan pengumpulan data yang mempunyai kaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan atau berdasarkan data yang tertuang dalam papan potensi yang dijamin kebenarannya. Data tata ruang merupakan faktor pembatas karena tidak ada perubahan dalam luas, yang terjadi hanya penggunaan tanah. Perubahan-perubahan penggunaan tanah terjadi karena adanya perubahan aktivitas ekonomi penduduk yang bersangkutan. Setiap perubahan perlu dicatat dalam buku register dan papan potensi. Langkah yang ketiga yaitu analisa data. Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data ialah analisa data. Data disistematiskan, disusun sebagai suatu rencana, disusun sesuai urutan prioritas pembangunan. Langkah-langkah sistematis dalam penyusunan rencana pembangunan dilakukan melalui penjenisan rencana sesuai dengan tingkatannya. Yang keempat yaitu penentuan sasaran pembangunan. Dengan telah ditetapkan urutan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan melalui serangkaian kegiatan pembangunan, maka dapat disusun sasaran-sasaran yang akan dicapai. Untuk dapat melakukan perencanaan dengan baik, diperlukan informasi yang memadai, seperti statistik tugas manajemen pembangunan untuk mengupayakan tersedianya informasi yang dibutuhkan dan mengembangkan metodologi pengolahan informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan. Perencanaan dapat bersifat rasional, sektoral, dan spasial. Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.
Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluasan proyeksi ke depan, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif, dan radikal. Sedangkan produk perencanaan dapat berbentuk rencana, kebijaksanaan, peraturan, alokasi anggaran, program, ataupun proyek. Kegagalan perencanaan biasanya terjadi bukan karena adanya perencanaan itu sendiri, melainkan dapat bersumber pada berbagai sebab, antara lain. Yang pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana dalam hal terakhir ini. Biasanya pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Yang kedua, perencanaan mungkin baik tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Dengan demikian, kegagalan terjadi karena tidak berkaitannya perencanaan dengan pelaksanaannya. Penyebabnya dapat karena aparat pelaksana yang tidak siap atau tidak kompeten, tetapi dapat juga karena rakyat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Ketiga, perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Yang keempat, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai perencanaan terpusat. Kesimpulan dari pembacaan sebelumnya yaitu langkah-langkah utama dalam penyusunan suatu rencana pembangunan terdiri dari yang pertama, studi keadaan masa lalu dan keadaan masa sekarang serta kecenderungan di masa yang akan datang. Yang kedua, penentuan di dalam menghadapi masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada berdasarkan studi analisa. Yang ketiga, tindakan yang dilaksanakan didasarkan pada tahapan-tahapan prioritas pembangunan dalam rangka pola pembangunan nasional dan daerah. Yang keempat, menyerasikan tindakan-tindakan itu dengan kondisi-kondisi serta batasan-batasan yang berpengaruh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.